Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Baru saja kita punya tokoh baru di dunia pendidikan, khususnya di Kota Malang, yakni Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Junaidi. Nah, tentu sebagian juga sudah mengenal, tapi juga sebagian lain mungkin belum kenal lah. Siapa sih sebenarnya sosok Profesor Junaidi itu yang diberi amanah cukup besar menurut saya, karena Unisma Universitas Islam Malang ini salah satu kampus di bawah atau yang di bawah NU lah menurut saya, yang terbesar di Indonesia. Nah, kita ingin tahu sih sebenarnya bagaimana visi dan seperti apa Unisma ke depan, sehingga ini bisa menjadi salah satu kampus yang diakui tidak sekedar di Indonesia tentunya, tentu semua berharap ini bisa mendunia. Ya, Assalamualaikum Prof. Junaidi. Waalaikumsalam. Selamat ya, baru terpilih. Masih hangat ini, Rektor masih hangat. Terima kasih. Belum sebulan ya? Belum, ini jalan tanggal 15 ya, 15 hari. Luar biasa. Unisma loh, ini tidak main-main loh. Artinya Unisma itu menurut saya memang ini kampus ya cukup lama lah, cukup lama, dengan sudah mungkin sudah ratusan alumni kan, ya. Prof ya. Ya Prof, saya ingin tahu, saya juga penasaran sih sebenarnya siapa sih sebenarnya Prof Junaidi itu sebenarnya siapa? Tiba-tiba jadi rektor yang kampus menurut saya cukup mentereng lah menurut saya di khususnya di Malang dan nasional barangkali. Prof Junaidi itu mungkin bisa diceritakan sih dari asalnya mana, Prof? Saya dari Lumajang. Pas Lumajang ya. Tapi sudah lama di Malang ya kayaknya. Iya. Oh, alumni Unisma juga kan? Bukan, alumni dari UM, IKIP Malang. Oh, IKIP Malang. S1-nya IKIP Malang. Kemudian lanjut ke mana? Ya, saya ceritakan sekalian sudah lebih luas gitu ya tentang diri saya. Iya. Saya ini anak desa. Oh, oke. Dari sebuah desa di Lumajang yang jenjang pendidikan formal saya itu saya tidak melewati TK, jadi pada saat itu belum ada TK barangkali gitu ya. SD di desa, kemudian SMP naik ke kota. Lumajang mana, Prof? Lumajang di sebuah desa namanya Desa Darungan. Sekarang, kalau dulu waktu saya kecil namanya Desa Kraton, tapi dipecah dah sehingga sekarang masuk Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun. Iya. Oke. SD di desa, SMP naik ke kota kecamatan. Kemudian setelah dari SMP saya masuk ke sekolah yang mencetak untuk menjadi guru SD, karena cita-cita kecil saya itu ingin menjadi guru SD. Iya. Itu cita-cita yang mewah zaman itu. Sekarang juga mewah juga ya. Masuk ke SPG. Oke. Sekolah Pendidikan Guru. Di Lumajang juga. Di Lumajang. Oke. Cuma pada saat saya lulus tahun 86 ada perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kakak-kakak kelas saya itu lulus SPG mendapatkan 2 dokumen. Satu dokumen ijazah, satu dokumen pengangkatan PNS. Oh, penempatan di sekolah dasar. Semua yang lulus langsung dapat. Yang di kakak-kakak kelas. Nah, pas giliran angkatan saya lulus, kebijakan itu dicabut. Oh. Karena dipandang guru SD sudah memadai barangkali begitu, sehingga tidak ada lagi pengangkatan guru SD secara otomatis alumni SPG, karena guru SD akan diangkat melalui proses seleksi pengangkatan. Oke, itu ya. Karena itu kemudian di tengah kebingungan itu saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang tetap dalam satu jalur keguruan, maka mendaftarlah ke IKIP Malang. Oh, oke. Masih guru ya? Iya, masih guru. Oke. Cuma yang tidak bisa saya jelaskan sampai sekarang, pilihan saya itu ke
jurusan pendidikan bahasa Inggris di IKIP Malang. Kenapa nggak bisa jelaskan, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan kok bisa ya milihnya ke situ gitu ya. Saya tidak ada saudara yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, tidak ada. Waktu itu di SPG pelajaran bahasa Inggris tidak ada. Pada sisi lain, bahasa Inggris di IKIP Malang itu terkenal sebagai program studi terbaik se-Asia Tenggara. Jurusan terbaik. SPG tidak ada bahasa Inggris. SPG kan setingkat SMA. Setingkat SMA. Zaman itu belum ada ya mata pelajaran bahasa Inggris. Belum ada. Ada kelas 1 saja. Kelas 2, kelas 3 sudah tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Ya cuman itu ya. Tapi milih bahasa Inggris. Tapi milih bahasa Inggris. Oke. Nah, kok ya ndilalah. Ini rezeki dari Allah. Saya dinyatakan lulus seleksi. Oke. Dengan peserta pada saat itu sebanyak 1097. Dengan jumlah yang akan diterima sebanyak 25 orang. Sehingga tingkat keketatannya sangat tinggi gitu ya. Tapi saya masuk gitu ya. 1 banding berapa itu? Walaupun saya juga sadar pada saat mengerjakan tesnya tidak bisa. Terutama pada pelajaran matematika. Kan standar seleksinya standar SMA. Ya. Saya di SPG itu lebih banyak belajar tentang bagaimana cara mengajar bidang studi untuk anak SD gitu ya. Sehingga di SPG itu mata pelajarannya banyak berupa didaktik metodik gitu. Jadi didaktik metodik IPA, didaktik metodik bahasa Indonesia, didaktik metodik matematika, nah begitu. Nah, yaitu sudah izin Allah saya lulus dalam seleksi. Nah, pada awal-awal selama masa namanya dulu ospek, sekarang OSIKA apapun lah namanya. Macam-macam ya. Yang jelas itu orientasi program studi dan pengenalan kampus ya gitu. Saya masih aktif sebagai ketua kelompok ini, ketua kelompok ini. Sampailah pada hari terakhir masa ospek di mana mahasiswa itu ini masih ingat ya namanya ospek ospek bukan ospek. Zaman saya tinggal ospek. Nah, saya itu masih ospek. Masih ingat ya. Iya. Gimana, Pak? Sampailah selesai masa ospek itu sehingga sudah ketemu sesama mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Kan selama ospek kan campur kan dengan mahasiswa jurusan semua fakultas lah ya. Ketemulah hari pertama ketemu itu saya masih aktif. Ditunjuklah sebagai ketua tingkat pada saat itu. Dan mulai mengisi kartu rencana studi, mengisi mata kuliah segala macam, keesokan harinya perkuliahan dimulai. Ya. Dan hari itu pula menjadi awal sejarah gelap dalam perjalanan akademik saya. Karena saya menjadi mahasiswa paling terbelakang di kelas. Artinya gimana itu artinya? Di kelas itu isinya 29. Ya. Karena 25 diterima dari seleksi tes termasuk saya. Sebenarnya ada 5 yang diterima dengan jalur PMDK dulu namanya ada penelusuran minat dan bakat ya. Cuma dari 5 orang sepertinya yang melakukan HER hanya 4 sehingga di kelas itu isinya 29. Oke. Nah, di antara 29 itu kan mahasiswanya itu ada dari SMA 1, SMA 3, SMA Santa Maria Surabaya. Nah itu yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah jauh di atas saya. Yang saya bayangkan pada saat itu mengapa saya memilih bahasa Inggris, umpama orang mengaji itu akan diajari mulai dari pengenalan huruf hijaiyahnya, gitu. Pengenalan alif bataknya gitu. Tapi waktu milih bahasa Inggris memang itu pilihan sendiri atau pilihan sendiri? Oke. Sayangnya diulang mulai pilihan sendiri karena ketidaktahuan barangkali gitu ya. Nah, ya terus. Jadilah mahasiswa, saya menjadi mahasiswa paling terbelakang di kelas. Sebenarnya ada 4 orang. Saya dari SPG Lumajang,
ada satu lagi dari SPG Magetan, ada satu lagi dari SPG Ngawi, ada satu lagi dari SPG Ponorogo. Tapi yang dari SPG Ponorogo perempuan, sehingga kami yang sangat dekat dengan ketiga, dua teman yang dari Ngawi dan dari Magetan. Kayak ingatnya luar biasa loh. Nah, Berapa tahun? tahun 86, udah berapa tahun ini? Ingat. Iya. Ya. Nah, satu tahun semester pertama saya lalui dengan stres. Setiap akan berangkat kuliah itu stres. Pulang kuliah stres. Sehingga biasa saya itu muta-muta di kos-kosan itu, saking stresnya. Mikir mata kuliah. Iya. Karena dosen yang awalnya saya kira akan mengajari mulai dari alif ba ta gitu itu, ternyata sudah pakai bahasa Inggris penuh gitu ya. Bahasa pengantarnya bahasa Iya, Inggris. sehingga saya tak ubahnya mendengar orang bisu yang ngomong saja gitu ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, satu perjalanan setengah semester pertama saya sudah nggak kuat. Saya minta pindah jurusan. Oke. Ngomong kepada dosen wali, Bu, saya merasa salah memilih jurusan. Saya ingin Tersesat ya? Iya, tersesat gitu ya. Berargumentasi untuk bisa diizinkan, tidak diizinkan. Oke. Bahkan saya dibantu dengan pelajaran tambahan oleh dosen wali. Jadi selesai kuliah itu teman-teman yang lain pulang, saya masuk ke lab bahasa, didrill oleh beliau untuk bisa mengejar teman, gitu ya. Itunya ya. Sembuh sesaat, tapi selang seminggu 2 minggu gitu kambuh lagi. Masih takut lagi. Iya, takut lagi. Naik ke sekretaris jurusan, menyampaikan hal yang sama, tidak diizinkan. Naik ke ketua jurusan juga tidak diizinkan. Alasannya apa waktu itu? Kok tidak diizinkan? Beliau itu yakin saya bisa mengatasi. Oh, gitu. Iya. Ketua jurusan pada saat itu almarhum Profesor Nuri Huda menyampaikan, Jun, setiap orang itu punya kecepatan belajar sendiri-sendiri. Iya. Dan saya yakin kamu akan bisa mengatasi. Dinasehati seperti itu saya masih membantah pada saat itu. Pak, yang harus saya kejar itu sudah bisa lari. Sementara saya masih akan belajar merangkak. Kok rasanya saya tidak akan bisa mengejar. Pesimis gitu ya. Sorry. Yeah. Setiap saya cerita ini mesti saya agak yeah. emosi terbawa. Well, tidak apa-apa sambil ngambil. Nah, karena beliau menyampaikan seperti itu, bertahanlah saya. 1 semester berjalan sampai pada akhir semester menerima kartu hasil studi, dan memang benar mata kuliah bahasa Inggris saya tidak lulus. Oke. Sehingga kecuali satu mata kuliah grammar, tata bahasa yang masih bisa dipelajari. Iya. Tapi kalau mata kuliah keterampilan berbahasa, berbicara, membaca, menyimak, menulis itu kan tidak bisa instan. Iya. Itu harus berproses. Nah, sampailah di penghujung semester 1 memasuki semester 2, kemudian saya mengajak teman, karena yang saya rasakan itu sebenarnya dirasakan pula oleh teman yang dari Magetan dan dari Ngawi. Yang 3 teman itu tadi ya. Iya. Oke. Tapi mereka tidak mengajukan untuk pindah jurusan? Tidak sampai, tapi saya yang mengajukan pindah jurusan. Okay. Kemudian kami bertiga bersepakat, ayo kita belajar bareng. Membentuk kelompok belajar kami, yang kami beri nama The Underdeveloped Students Club, kelompok mahasiswa terbelakang. Dokumennya masih ada, sekarang kami tanda tangani. Luar biasa. Dokumennya masih ada. Yang kami bersepakat
bertahan satu, bertahan semua, mundur satu, mundur semua. Gitu. Saking pengennya ngejar yang sudah lari tadi ya. Terus gimana itu? Apa yang dilakukan oleh ini tadi? Dalam kelompok belajar ini sudah kita belajar memberanikan diri ngomong sak jeplake. Toh sing dijak ngomong yuk pada kaget ini. Tapi pada ini ada semangat untuk itu ya. Iya. Oke. Poin positifnya dengan cara begitu, sengaja kami tidak mengajak yang pintar. Karena khawatir nanti mendominasi, kami tambah down segala macam. Khawatir malu juga. Nah, dengan begitu poin positifnya ternyata lambat laun tumbuh keyakinan bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman-teman yang lain. Oke. Ya ini yang penting itu ya. Iya. Terus sehingga kepercayaan diri, keyakinan bahwa akan bisa itu terus tumbuh. Sampailah di akhir semester 2, alhamdulillah semua mata kuliah bahasa Inggris sudah lulus semua. Dengan nilai C semua. Yang penting lulus dulu lah ya. Yang penting lulus gitu ya. C semua gitu C. Sehingga sampai sekarang di transkrip saya itu untuk pelajaran mata kuliah di awal-awal itu ya seperti isi stapler gitu. C gitu. Terus semakin baik sampai semester 4 sudah banyak nilai B-nya, ada nilai A-nya. Untuk yang bahasa Inggris ya. Kalau mata kuliah berbahasa Indonesia, mata kuliah agama ya dapat A semua gitu. Apalagi mata kuliah keguruan di SPG sudah sangat matang gitu ya. Nah, sampailah di semester 5 kemudian saya sudah posisi sudah di tengah, sudah tidak di bawah lagi di kelas itu. Kelompok tadi tetap jalan tapi? Jalan. Under belakang itu. Iya. Tapi tetap ini terus sana ya, terus aktif ya. Sampai sekarang seperti saudara. Gitu. Kami bertiga ini. Gitu. Semoga nanti menyaksikan tuh. Nah, Oke. Kemudian di semester 6, awal semester 6 itu ada tawaran beasiswa. Oke. Dari perusahaan minyak namanya Mobil Oil Indonesia. Nah, kami bertiga, ayo kita ikut seleksi, ya gitu kan. Siapa tahu kita untung dapat beasiswa. Ikutlah kami seleksi bertiga, kok yondilalah kami dapat. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi di posisi semester 6 awal semester 6 kami sudah mendapatkan beasiswa dari Mobil Oil Indonesia. Tiga-tiganya tuh Pak? Tiga-tiganya. Beasiswa itu berlaku surut untuk semester 5 dan 6. Semester 7 tidak bisa diperpanjang karena harus yang lain katanya. Kemudian karena pada saat itu di semester 7 ada tawaran beasiswa lagi, beasiswa ikatan dinas. Jadi mahasiswa itu boleh memperebutkan beasiswa itu, kalau masuk dalam seleksi maka akan mendapatkan beasiswa, tapi ada ikatan dinasnya, kerja di tempat. Nah setelah lulus harus mau jadi PNS, menjadi guru atau dosen. Nah saya yang orang desa kan pikiran sederhana, berarti kan enak dua kali gitu lah. Waktu kuliah dapat beasiswa, setelah lulus akan langsung diangkat jadi PNS. Ikutlah saya seleksi, teman yang dua tidak. Yang dari Magetan dan dari Ngawi tidak, karena beliau tidak ingin terikat menjadi PNS. Saya ikut seleksi dan alhamdulillah saya lolos. Maka semester 7 dan 8 saya mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Enak banget loh. Kemudian alhamdulillahnya juga, setelah saya diumumkan dapat beasiswa ikatan dinas, ada tawaran lagi beasiswa dari perusahaan minyak juga, Stanfed, dulu di Riau kalau nggak salah. Oh sekarang sudah ada itu? Sudah nggak ada. Kemudian ternyata teman yang dua ikut dan lolos juga. Sehingga di semester 7-8 kami bertiga dapat beasiswa lagi, walaupun sumber berbeda. Di semester 8 pada saat itu di Malang ada dua penjurusan. Ada namanya jalur skripsi dan jalur non skripsi.
Kalau ikut jalur non skripsi maka akhir semester 8 bisa lulus, nanti akan jadi guru SMA. Nah, saya memutuskan ikut jalur skripsi. Karena kalau ikut jalur skripsi nanti bisa jadi dosen gitu. Gitu. Saya memutuskan ikut jalur skripsi, dan teman yang dua ini juga ikut jalur skripsi walaupun sebenarnya tidak ingin menjadi PNS. Ikutlah jalur skripsi sehingga masih harus nambah mata kuliah di semester 9 plus melakukan kegiatan penelitian. Ya. Selesailah 9 semester saya, kami bertiga ini. Ya. Setelah selesai 9 semester itu, saya yang satu, yang teman dari Magetan terbang ke timur. Papua. Bekerja di Papua. Di Freeport. Yang dari Ngawi ke barat, ke Jakarta sebagai wartawan di harian Jakarta Post. Iya, bahasa Inggris kan ini ya? Iya. Ya. Saya yang di tengah di Malang tetap itu. Kemudian saya diajak oleh senior yang dosen di IKIP Malang sekaligus dekan di FKIP di Unisma dulu. Diajak ke Unisma, diajak menemui Pak Rektor pada saat itu, Pak Tolha Hasan, Yai Tolha sebagai rektor, diajak ketemu beliau. Lalu Yai Tolha menyampaikan, kalau gitu Jun ikut bantu saya saja di Unisma. Gitu. Pak Tolha, Pak Rektor waktu itu lalu menulis permohonan rekomendasi gitu ke kementerian agar ex penerima beasiswa Ikatan Dinas atas nama Junaidi pengangkatan PNS-nya diminta untuk di Unisma. Maka jadilah saya dosen di Unisma. Gitu ya. Berarti karir awal di Unisma. Di Unisma tahun 91. Iya. Terus berjalan tahun 93 saya dipanggil oleh Pak Yatolha. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Betul. Kamu saya panggil karena saya perintahkan untuk kuliah ke S2. Tahun 93 itu masih jarang. S2 seperti langka. Iya. Begitu Pak Rektor saat itu menyampaikan seperti itu, langsung datang lagi bayangan gelap di benak saya. Yang masa paling goblok, paling terbelakang itu datang lagi gitu. Trauma muncul lagi. Iya. Sehingga saya menyampaikan saya belum siap. Karena pengalaman yang waktu S1 seperti ini. Beliau sangat bijak. Beliau menyampaikan, oke lah kalau begitu saya beri waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri. Tahun depan tidak ada lagi penolakan. Masih dikasih waktu ya? Iya. Oke. Bersiap-siaplah saya dalam kurun waktu 1 tahun itu, tahun 94 melamar beasiswa. Namanya dulu beasiswa TMPD, Tim Manajemen Program Doktor gitu, tapi juga termasuk yang magister. Alhamdulillah saya lolos seleksi. Sehingga 94 masuk ke S2 juga di IKIP Malang. Oke. Nah pada saat itu S2 itu paling cepat masa studinya 5 semester. Lama ya? Iya lama 5 semester. Iya. Dan saya bisa mengikuti dengan baik. Bahkan lulus pada tahun 97, wisuda 97, itu saya dinyatakan sebagai wisudawan terbaik. Wah. Dari yang terbelakang. Iya. Dan yang sangat mengharukan saya pada saat itu, yang melantik saya sebagai wisudawan terbaik adalah Profesor Nuril Huda. Oh, yang pertama Waktu di S1 sebagai ketua jurusan masih. Beliau menyampaikan, Jun, andai kata dulu saya izinkan waktu kamu minta pindah itu, saya tidak akan pernah melantik kamu sebagai wisudawan terbaik dari program studi film bahasa Inggris. Itu ya. Saat itu beliau memberi hadiah ke saya. Atas keberhasilanmu ini, saya akan memberi hadiah 1 beasiswa ke S3. Sehingga saya langsung
ke S3 di IKIP Malang. Oke. Cuma pada saat itu saya sampaikan terima kasih, tetapi sebenarnya saya ingin seperti Bapak, saya sampaikan begitu. Maksudnya bagaimana, Jun? Saya juga ingin berkesempatan studi ke luar negeri. Oh iya. Kata beliau, tidak apa-apa, nanti sambil jalan kita cari peluang ke luar negeri. Maka kuliahlah saya di IKIP Malang S3 selama 1 semester. Memasuki semester kedua ada informasi beasiswa pemerintah Australia. Saya izin ke beliau, minta dibuatkan rekomendasi untuk mendaftar. Salah satu rekomendasi dari beliau dan juga dari ada namanya Profesor Satono juga tokoh di IKIP Malang pada saat itu. Berbekal 2 rekomendasi itu saya mendaftar. Oke. Dan alhamdulillah Lolos. Luar biasa. Kok lancar begitu? Wah, ini yang perlu kita tiru apa ini? Sampai akhirnya ke Australia gitu. Sehingga lalu dari IKIP Malang mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri atau peralihan itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Yang iya, mengundurkan diri sebagai mahasiswa, beasiswa juga sebenarnya di IKIP Malang itu. Sehingga lalu melanjutkan studi ke Australia. Oke. Nah, itu tahun 98. Saya berangkat, kemudian ya di tengah hiruk pikuk politik di reformasi sini. Waktu itu Reformasi. Hampir reformasi ya. Oke. Sehingga sempat trap di Jakarta, saya bakar-bakaran itu saat mengambil visa di kedutaan. Alhamdulillah masih bisa berangkat. Ya selama di Jakarta saya tinggal di rumah teman yang ada di Jakarta ini. Oh, gitu. Iya. Terus berangkat di Australia sampai awal tahun 2002 hingga kembali lagi ke Unisma, memulai lagi karir di Unisma. Luar biasa. Ini kisah yang sangat menginspirasi menurut saya. Artinya dari sisi motivasi tadi yang terbelakang, kemudian sampai sukses. Ini pentingnya berbagi pengalaman ini sampai pada titik puncak dalam tanda petik sebagai rektor. Ya, Pak Rektor, ini amanah menjadi rektor Unisma itu menurut kacamata saya, karena kan Unisma ini kan sudah up lah istilahnya, up ya. Dari yang dulu gedungnya ya biasa-biasa, sekarang gedungnya menjulang. Ini kan menurut Pak Rektor sebagai anugerah atau beban kira ini? Iya. Saya terus terang tidak merasa sebagai beban, karena di dalam capaian yang ada sekarang ini kan saya ada di dalam. Di dalam itu ya. Iya. Oke, prosesnya tahu lah ya. Iya, bahkan kalau yang berkenaan dengan fisik memang saya kan tidak terlibat karena di bidang saya itu di akademik dan kerjasama. Oke. Tapi kalau proses-proses menginternasionalisasikan Unisma itu kan di tangan saya. Kemarin itu, sehingga saya tahu persis. Kalau yang infrastruktur fisik segala macam kan yayasan dan koordinasi WR2 kan. Iya. Sehingga kalau sekarang ini dalam milestone pengembangan Unisma yang sudah ditetapkan oleh yayasan, ke depan ini Unisma ditarget untuk bisa masuk dalam jajaran World Class University. Itu proses persiapannya kan saya ada di dalamnya itu. Ya. Hanya tinggal melanjutkan aja sebenarnya kan. Istilahnya bapedanya atau bapedanya itu Pak. Iya. Ajun juga kan di situ. Sejauh mana Pak untuk menuju World Class University itu apa sih sebenarnya yang kurang dari Unisma itu apa yang perlu? Tentu kan beberapa syarat atau beberapa indikator sudah tercapai lah, tapi yang kurang dan kira-kira ngejarnya agak ngos-ngosan itu apa? Yang ngejarnya masih harus perlu kerja keras betul. Itu pada academic reputation, gitu ya. Reputasi akademik. Reputasi akademik ini ada kaitannya dengan
produktivitas dosen di bidang research Oke. yang kemudian dipublish di jurnal internasional berreputasi. Nah, Itu yang harus digenjot ya. itu harus digenjot. Poin kalau kapasitas penelitian dosen kita, saya yakin sudah sangat mumpuni. Oke. Tapi poin kelemahannya pada kemampuan berbahasa Inggrisnya. Oh, iya. Nah, kan kemampuan berbahasa Inggris itu menjadi kunci untuk bisa aktif dalam percaturan internasional, gitu lah. Nah, itu yang perlu. Kalau kapasitas kemampuan menelitinya sudah dengan jumlah SDM yang kita miliki, jumlah doktor persentasenya sudah di atas 50%, kita itu sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi. Ya, artinya ini kan pas rektornya juga jago bahasa Inggris, doktornya juga bahasa Inggris juga kan. Iya. Nah, berarti ini kan nyambung. Artinya bahwa Nyambung. nanti untuk menuju world class university ini kan program bahasa Inggris menjadi prioritas kayaknya. Iya, jadi dosen akan kita berikan pelatihan-pelatihan untuk bisa aktif baik secara secara lisan dan juga aktif di dalam penulisan. Jurnal-jurnal. Iya. Oke. Kalau dari sisi ini, Prof, jumlah mahasiswa yang dari luar negeri itu menjadi satu syarat nggak untuk menjadi world class university? Iya, jadi dalam salah satu aspek penilaiannya itu termasuk rasio international students. Oke. Berapa itu? Rasionya seperti apa sih? Tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi kan persentase penilaiannya juga hanya 5% dalam keseluruhan penilaian. Oh, hanya 5%. Penilaian bobot penilaian, ya. Rasio mahasiswa internasional itu. Tetapi bagaimanapun kan ada kontribusi di situ yang harus menjadi perhatian gitu. Dan jumlah mahasiswa asing itu menjadi tolok ukur juga sejauh mana lembaga kita ini dikenal secara internasional, kan begitu kan? Ya. Makanya kita genjot. Salah satu program yang kita genjot untuk international students itu adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Hanya mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia dan budaya. Oke. Itu karena tinggi sebenarnya minat masyarakat internasional untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia itu. Bahkan pemerintah sendiri memberi beasiswa kepada masyarakat internasional untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 1 tahun. Di Indonesia, termasuk di Unisma. Jadi kami kalau tidak salah ya kisaran setiap tahun ada sekitar 5 mahasiswa. 5 mahasiswa asing kuliah di Unisma untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia, beasiswa dari pemerintah. Oh, gitu ya. Oh, ini ya, berarti itu penilaiannya kecil ternyata ya untuk mahasiswa asing di satu kampus. Persentasenya dia. Tapi kan itu menjadi indikator bahwa ini berarti kampus ini di dunia internasional sudah dikenal. Prof, saya dengar Unisma juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Itu gimana, Prof? Ya, kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi asing, yaitu konteksnya untuk Tridharma gitu ya. Jadi di bidang pendidikan misalnya pengajar dari perguruan tinggi asing itu berpartner dengan dosen kita dalam perkuliahan, itu sudah biasa. Maksud saya dengan pemerintah satu negara, misalnya pemerintah itu misalnya mana ya, misalnya Tiongkok misalnya itu, ada kerjasama dengan Unisma untuk masyarakat sana kuliah sini atau ada? Iya. Jadi kan begini, beasiswa luar negeri itu ada 2 kategori setidak-tidaknya, yaitu beasiswa yang berasal dari pemerintah dan beasiswa yang berasal dari perguruan tingginya. Nah, kita menggandeng seperti itu ya, untuk salah satunya misalnya
Ini kita sekarang dengan Taiwan misalnya. Kita akan mengirimkan mahasiswa teknik Ya, ya. untuk belajar di Taiwan selama 2 tahun. Jadi mahasiswa sudah belajar di Unisma 2 tahun. Semester 5 mahasiswa akan berangkat ke Taiwan. Oke. Sampai semester 8. Biaya kuliahnya ditanggung pemerintah Taiwan. Oh, gitu. Gitu, iya. Jadi ya itu untuk kuliahnya tapi di Taiwan. Kuliahnya harus di sana, Iya. ya? Dalam program namanya Joint Degree. Oke. Sehingga mata kuliah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa selama 2 tahun di Unisma diakui oleh perguruan tinggi partner di Taiwan sebagai juga penyelesaian kurikulum mereka. Artinya mereka tidak mengulang dari mata kuliah? Enggak. Sudah langsung itu ya? Iya. Oke. Selebihnya 2 tahun studi di Taiwan kita akui juga sebagai penyelesaian kurikulum Unisma. Sehingga pada saat mahasiswa lulus nanti akan mendapatkan gelar bersama. Oke. Dari Unisma akan memberi gelar sarjana teknik. Dari Taiwan akan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering. Oke. Tapi itu bukan double degree, itu bukan ya, beda ya? Bukan, ini join. Join aja ya. Iya, Oke. kalau yang double degree itu antar program studi. Sehingga memang mahasiswa akan mendapatkan 2 gelar Itu yang sudah berlangsung hanya di Fakultas Teknik. di teknik. Ya. Oke. Nah, sekarang sedang kita kembangkan ke fakultas-fakultas yang lain. Artinya sangat menguntungkan bagi mahasiswa juga dia. Iya. Mereka punya pengalaman minimal pernah kuliah di luar Bahkan negeri. ini mahasiswa ini kita kerjasamanya juga dengan dunia industri Oke. di Taiwan. Yang dunia industri itu partnernya perguruan tinggi Kampus partner. itu. Iya. Sehingga ini enak mahasiswa sebenarnya. Biaya studi di cover oleh pemerintah Taiwan. Perguruan tinggi mengaku merekognisi saja kan gitu ya. Biaya hidup ditanggung oleh perusahaan mitra perguruan tinggi. Oh, enak sekali ini ya. Nah, iya. Dan ada ikatan. Setelah lulus nanti mahasiswa akan direkrut untuk bekerja di perusahaan itu. Oke. Tapi dengan standar bukan standar industri itu tadi. iya, standar ya. industri Oke. bukan standar ada gitu. Ya, ya. Kalau cocok sesuai standar industri ya ada kemungkinan lolos masuk kan ya. Iya. Setelah 2 tahun di industri itu keputusan kembali ke alumni ini sudah. Kalau memang akan lanjut berkarir di Taiwan akan terus. Oh, ya. Tapi kalau mau kembali ke Indonesia dipersilakan. Wah, menarik sekali nih. Ingin kuliah lagi saya kalau itu. Kok banyak kemudahan-kemudahan ini karena mungkin terobosan-terobosan itu Prof. Iya, iya. Ya ini yang dibutuhkan terobosan-terobosannya tidak sekedar di tingkat lokal Indonesia, mungkin harus Oh, luar iya. negeri ya. Prof, kerjasama dengan negara mana lagi Prof? Dengan Jepang banyak. Kerjasama itu beberapa jalur yang kita ikuti melalui jalur alumni. Oh. Karena dosen kami di Unisma kan banyak juga yang alumni dari Alumni. Jepang. Gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Ya, ini menginspirasi sekali Prof, terutama dari mahasiswa saya ini kayak gini-gini yang malas-malas kuliahnya ya. Biar bahwa tidak ada yang tidak bisa selama kira-kira begitu Iya. yang tadi disampaikan oleh Prof Junaidi sampai bisa sampai seperti inilah menjadi Rektor Universitas Islam Malang. Prof, terima kasih inspirasinya, memotivasi kita semua. Semoga sehat selalu dan lancar diberi amanah sebagai pucuk tertinggi di Unisma. Baik, sahabat APN Insight, kita tentu bisa memetiklah apa yang disampaikan oleh Prof Junaidi. Zero to hero, dari nol jadi seperti sekarang ini
Semoga ini bermanfaat, kita termotivasi oleh kisah yang disampaikan oleh Prof. Junaidi, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke.